Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita membahas tentang mekanisme pernapasan. Adapun subbab yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Dalam keadaan biasa, kebutuhan normal oksigen kita per hari, ini sehari semalam ya, sekitar 300 cc. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu, kebutuhan oksigen akan meningkat, misalnya apabila aktivitas tubuh juga meningkat. Nah, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh ini terjadi melalui proses difusi sederhana, yaitu dengan perpindahan atau gerakan molekul-molekul gas. Gas yang dimaksud di sini adalah oksigen dan karbon dioksida ya. Ini prosesnya secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di dua bagian di dalam tubuh ya. Yang pertama terjadi di alveolus dan yang kedua terjadi di sel jaringan tubuh. Nah, oksigen akan menembus laput alveolus, kemudian akan diangkut menuju jaringan tubuh. Demikian pula hal sebaliknya yang terjadi pada karbon dioksida. Bisa dilihat pada slide, di sini ada reaksi bagaimana terjadi proses pengikatan dan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk prosesnya ini ada tadi di alveolus dan ada pula di jaringan ya. Nah, proses pengikatannya ini ada yang diikat oleh hemoglobin, ada pula yang diikat oleh plasma darah. Nah, kalau dia untuk oksigen ini coba perhatikan di sini oksigen akan diikat oleh Hb, hemoglobin, menjadi oksihemoglobin. Ini 97% ya yang masuk ke dalam darah diangkut oleh hemoglobin. Sedangkan sisanya 3% lagi ini akan larut dan diangkut oleh plasma darah. Untuk proses pengikatan dan pelepasan oksigen yang dilakukan oleh hemoglobin, ini banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Ini bisa jadi dipengaruhi oleh kadar oksigen darah, kadar karbon dioksida, dan bisa pula oleh tekanan oksigen. Di dalam darah, karbon dioksida akan diangkut ke paru-paru, ini bisa dalam bentuk HCO3-, ini diangkut oleh plasma darah. Ada pula dengan diikat oleh hemoglobin, nih yang disebut dengan karboksihemoglobin. Untuk mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di alveolus, ini disebut juga dengan pernafasan luar atau pernafasan eksternal. Sementara pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam jaringan, ini disebut juga dengan pernapasan dalam atau pernapasan internal. Disebut pernapasan luar atau pernapasan eksternal karena pernapasan ini terjadi pertukaran gas di dalam paru-paru. Ya. Jadi prosesnya berlangsung difusi gas dari luar, maksudnya dari luar sini adalah dari lingkungan. Ya, dari lingkungan masuk ke hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu ke dalam paru-paru, dan ini nanti akan masuk ke dalam, ini oksigennya ya, akan masuk ke dalam kapiler darah. Nah, demikian pula dengan karbon dioksida. Karbon dioksidanya nanti dari kapiler darah, ini kemudian akan keluar menuju lingkungan lewat dari alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring, kemudian hidung, lalu ke lingkungan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini untuk bagian atas, ini adalah proses pernapasan eksternal ya, terjadi di paru-paru atau di alveolus dengan pembuluh darah.
Sementara yang bawah ini adalah pernafasan internal. Terjadi difusi oksigen dari kapiler masuk ke dalam jaringan. Bisa diperhatikan ya, ini adalah paru-paru, alveolus di sini. Nah, selama pernafasan luar, di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida meninggalkan pembuluh darah dan oksigen, ya, ini yang merah ini oksigen masuk ke dalam darah. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini terjadi secara difusi. Difusi adalah proses perpindahan gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, untuk proses masuknya oksigen, ini oksigen yang ada di atmosfer atau yang ada di udara, ini konsentrasinya sekitar 760 mmHg ya. 760 mmHg ini yang ada di atmosfer atau yang ada di lingkungan atau yang ada di udara luar. Sedangkan konsentrasi oksigen yang ada di paru-paru ini sekitar 160 mmHg. Jadi lebih kecil ya. Di paru-paru lebih kecil daripada di udara luar. Nah, untuk konsentrasi oksigen yang ada di kapiler darah ini sekitar 100 mmHg. Ini lebih kecil lagi yang ada di kapiler. 100 mmHg. Sehingga oksigen dapat masuk ya, dapat kita hirup, dapat kita masukkan dari udara luar ke dalam paru-paru. Dari paru-paru nanti akan diikat di pembuluh darah masuk ke pembuluh kapiler. Itulah prosesnya, namanya proses difusi. Dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Makanya di sini oksigen dapat masuk ke paru-paru, dari paru-paru dapat menuju ke pembuluh darah. Karena perbedaan konsentrasinya dari tinggi ke rendah. Bisa kita lihat di sini ya, lebih jelas gambarnya. Nah, untuk mekanisme pertukaran O2 dan CO2 dengan proses pernapasan luar atau eksternal, ini tadi dimulai dengan proses masuknya oksigen dari atmosfer atau dari lingkungan ya, masuk ke dalam paru-paru. Diawali dengan oksigen masuk ke hidung. Di sini tadi karena tekanan parsial oksigen yang ada di atmosfer ini lebih tinggi daripada yang ada di paru-paru. Nah, untuk di atmosfer ini sekitar 760 mmHg tadi ya. Sementara di paru-paru ini tekanan parsialnya 160 mmHg. Nah, karena di udara lebih tinggi daripada di paru-paru, maka oksigen dapat berdifusi masuk ya. Dari mulai hidung, kemudian ada trakea, bronkus, bronkiolus, nanti lanjut ke alveolus. Masuk oksigen ke alveolus. Nah, oksigen di alveolus atau di paru-paru ini sekitar 160 mmHg. Sementara di pembuluh darah ini tekanan parsialnya 100 mmHg. Karena di alveolus lebih tinggi daripada di kapiler atau di pembuluh darah, maka oksigen ini dapat masuk berpindah melalui proses difusi dari alveolus paru-paru menuju ke pembuluh darah kapiler di sini untuk kemudian diikat oleh sel darah merah. Selanjutnya, oksigen yang sudah diikat oleh sel darah merah ini tadi ya, sudah berada di dalam kapiler darah, ini kemudian akan dibawa menuju ke jantung bagian serambi kiri. Dari serambi kiri kemudian nanti akan dibawa ke bilik kiri, lalu dari bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh ya. Dipompa ke seluruh tubuh sampai ke bagian-bagian terkecil, yaitu masuk nanti ke dalam sel. Masuk ke dalam sel di sini ya. Nah, tekanan parsial oksigen yang ada di kapiler darah ini tadi sekitar 100 mmHg. Sementara tekanan parsial oksigen yang ada di dalam sel ini kurang dari 40 mmHg. Ya, kurang dari 40 mmHg. Karena tekanan di kapiler darah oksigennya lebih tinggi daripada di dalam sel, maka oksigen akan berpindah dari kapiler ke dalam sel.
Proses perpindahannya tetap dengan cara difusi. Nah, oksigen yang sudah masuk tadi ke dalam sel, ini oksigennya digunakan untuk melakukan proses penguraian zat makanan. Yang diurai zat makanannya adalah C6H12O6. Ini nanti bereaksi dengan oksigen yang masuk tadi, ya. Kemudian terurailah glukosanya ini menjadi CO2 tambah H2O, ya. Di sini terurai jadi 6CO2 tambah 6H2O plus nanti ada lagi energi plus energi. Bisa kalian lihat di sini ya, ini reaksi kimianya C6H12O6 bereaksi dengan oksigen, kemudian ini nanti akan berubah, terurailah C6H12O6-nya menjadi 6CO2 dan 6H2O plus nanti di sini ATP. Inilah yang sudah kita bahas di awal bahwa sebenarnya tujuan utama dari proses respirasi kita adalah untuk menghasilkan ATP. Nah, dalam proses menghasilkan ATP ini nanti akan dihasilkan zat-zat lainnya, yaitu dihasilkan gas ya, yaitu karbon dioksida dan uap air. Jadi terjadi perubahan gas di sini ya. Oksigen nanti akan berubah menjadi karbon dioksida setelah mengalami reaksi kimia di dalam sel. Setelah terjadi reaksi kimiawi di dalam sel ini tadi, di dalam sel ya, di jaringan ini tadi, di mana tadi oksigen ini sudah melakukan tugasnya untuk menguraikan C6H12O6 atau menguraikan glukosa, menguraikan zat makanan. Ini tadi akan dihasilkan CO2 plus H2O. Nah, untuk karbon dioksida, ini tekanan parsialnya di dalam sel ini sekitar 60 mmHg. 60 mmHg ya, tekanan parsial karbon dioksida yang ada di dalam sel. Sementara untuk tekanan parsial di kapiler darah, nih ya, di kapiler darah ini sekitar 41 mmHg. Karena tekanan parsial CO2 lebih tinggi di dalam sel, maka karbon dioksida akan berdifusi dari dalam sel keluar menuju ke kapiler darah. Nah, di kapiler darah kemudian nanti karbon dioksida juga akan dibawa menuju ke paru-paru kembali ya, di mana tekanan parsial di paru-paru untuk karbon dioksidanya ini juga lebih rendah daripada tekanan parsial yang ada di pembuluh darah, sehingga CO2 dari pembuluh darah akan menuju ke paru-paru secara difusi. Dari paru-paru juga lebih tinggi tekanan parsial CO2-nya daripada di lingkungan, maka karbon dioksida akan keluar ke lingkungan. Itulah yang disebut dengan kita menghembuskan nafas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.